Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang dicintai, seorang pria berkewajiban menyerahkan barang, uang, atau harta lainnya kepada calon istrinya. Pemberian ini dikenal sebagai mahar atau mas kawin. Islam melarang beberapa jenis mahar untuk diberikan kepada calon istri. Hal ini penting untuk diketahui karena mahar merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Dilansir dari buku Sejarah Ibadah karya Syahruddin El-Fikri, menjelaskan bahwa mahar merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi calon suami saat menikahi seorang wanita. Kewajiban ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 4. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu, dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Mengutip buku Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid Jilid 2, referensi lengkap fikih perbandingan madzhab karya Ibnu Rushd terjemahan Al-Mas'udah dijelaskan beberapa jenis mahar yang tidak sah dalam agama Islam. Berikut di antaranya. 1. Mahar benda terlarang. Dalam pernikahan Islam, terdapat jenis mahar yang terlarang dan tidak sah. Mahar tersebut berupa benda-benda yang haram dan tidak memiliki nilai manfaat, seperti khamr, minuman keras, babi, buah-buahan yang belum tentu matang, atau unta yang terlepas. Jika mahar pernikahan berupa benda-benda terlarang tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keabsahan akad nikahnya. Pendapat Imam Abu Hanifah, akad nikah tetap sah, meskipun maharnya harus diganti dengan mahar yang setimpal, mitsil. Pendapat Imam Malik, akad nikah batal dan tidak sah, baik istri sudah digauli oleh suami ataupun belum. Penting untuk dicatat bahwa para ulama memiliki argumen dan landasan masing-masing dalam merumuskan pendapat mereka. Sebagai calon pengantin, penting untuk memahami hukum mahar yang benar dan menghindari penggunaan mahar terlarang, agar pernikahan sah dan terhindar dari perselisihan di kemudian hari. 2. Mahar yang cacat. Dalam hukum Islam, terdapat aturan mengenai cacat mahar atau mahar yang tidak sempurna dan hak istri atasnya. Imam Syafi'i dan mazhab Maliki memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini. Menurut Imam Syafi'i, pendapat pertama, istri berhak meminta harga dari mahar yang cacat. Hal ini berarti istri dapat menjual mahar tersebut dan menerima uang sesuai nilainya. Pendapat kedua, istri berhak meminta mahar mitsil. Mahar mitsil adalah mahar pengganti yang nilainya setara dengan mahar yang cacat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa istri mendapatkan mahar yang layak dan tidak dirugikan. Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa istri berhak meminta mahar pengganti dalam bentuk barang yang sama. Artinya, jika mahar yang cacat adalah emas, maka istri berhak mendapatkan emas pengganti dengan nilai yang setara. 3. Mahar titipan untuk ayah pihak wanita. Dalam konteks pernikahan Islam, terdapat larangan untuk memberikan mahar dengan syarat adanya pemberian untuk ayah mempelai wanita. Hal ini dianalogikan dengan jual beli, di mana penjual memberikan barang dengan syarat mendapatkan imbalan untuk dirinya sendiri, yang mana praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Larangan ini didukung oleh pendapat beberapa ulama, di antaranya Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, dan Abu Ubaid. Pendirian ini diperkuat pula oleh sebuah riwayat dari Amru bin Shu'aib melalui kakeknya, yang meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita manapun yang menikah dengan mahar pemberian sebelum akad nikah dilakukan, maka itu miliknya. Tetapi apa-apa yang diberikan setelah akad nikah, maka itu milik orang yang diberi. Orang yang paling berhak menghormati seseorang adalah anak perempuan dan saudara perempuannya. 4. Mahar bercampur dengan jual beli. Dalam Islam, terdapat larangan untuk mencampurkan mahar dengan jual beli. Hal ini terjadi ketika istri menyerahkan budak kepada suaminya sebagai mahar, dan suami kemudian membayar mahar yang di dalamnya termasuk harga budak tersebut. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab praktik seperti ini tidak diperbolehkan. Pernikahan yang dilakukan dengan cara tersebut tetap sah,
namun syaratnya tidak boleh, dan istri berhak menerima mahar yang wajar baginya. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian pernikahan dan terhindar dari praktik eksploitasi atau manipulasi mahar. 5. Mahar yang memberatkan. Dalam ajaran Islam, mahar yang memberatkan tidak diperbolehkan. Hal ini karena pernikahan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan materi, melainkan sebagai simbol ikatan cinta kasih antara suami dan istri. Seperti yang dijelaskan dalam buku Pintar Fikih Wanita karya Abdul Qadir Mansur, mahar hanyalah simbolis dan bukan tujuan utama pernikahan. Bahkan, pernikahan dengan mahar yang ringan justru dikatakan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Sesungguhnya pernikahan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling sedikit biayanya. H.R. Ahmad. Hadits ini menunjukkan bahwa Islam mendorong pernikahan yang sederhana dan tidak memberatkan pasangan dengan mahar yang berlebihan. 6. Mahar yang tidak bernilai. Dalam Islam, mahar yang diperbolehkan adalah mahar yang memiliki nilai dan manfaat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam buku Walimah Cinta karya Ummu Azzam. Mahar yang tidak bernilai, seperti batu kerikil atau seikat rumput, tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini karena mahar merupakan simbol cinta kasih dan tanggung jawab suami kepada istrinya, dan haruslah memiliki nilai yang pantas. Namun, Islam juga memberikan keringanan bagi laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi, sesuai permintaan calon istri. Dalam hal ini, diperbolehkan untuk mencicil atau mengangsurnya. Beberapa contoh mahar yang diperbolehkan dalam Islam: emas, seperangkat alat sholat dan barang bermanfaat bagi kehidupan calon mempelai wanita. Penting untuk dicatat bahwa mahar tidak boleh menjadi beban bagi suami dan istri. Oleh karena itu, penting untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama tentang mahar yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat mahar. Dalam buku berjudul Hukum Hafalan Al-Quran dan Hadis sebagai Mahar Nikah, karya Muhammad Jafar, dijelaskan bahwa mahar pernikahan yang sah dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat. 1. Harta benda berharga. Mahar haruslah berupa harta benda yang memiliki nilai dan manfaat. Tidak ada ketentuan mengenai banyaknya mahar, dan mahar yang sedikit namun bernilai tetap sah secara hukum. 2. Suci dan bermanfaat. Mahar tidak boleh berasal dari barang-barang yang haram atau tidak bermanfaat, seperti babi, khamar, darah, dan lain sebagainya. 3. Bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Memberikan mahar berupa barang ghasab tidak sah, namun akad nikahnya tetap sah. 4. Jelas keadaannya. Barang yang dijadikan mahar haruslah jelas jenis dan kondisinya. Mahar yang tidak jelas keadaannya tidak sah. Demikianlah penjelasan mengenai macam-macam mahar pernikahan yang dilarang dalam Islam. Ingatlah bahwa mahar bukan hanya tentang materi, melainkan simbol cinta kasih dan tanggung jawab suami kepada istrinya. Oleh karena itu, penting untuk memilih mahar yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak memberatkan suami. Semoga dengan memahami syarat-syarat mahar yang baik, pernikahan kita menjadi pernikahan yang sah, berkah, penuh cinta kasih, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita jaga kesucian pernikahan dan hindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kamu suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.